Ya, senang bertemu kembali sahabat semua. Semoga kita tetap sehat supaya bisa berkarya, memberi manfaat dimanapun kita berada. Ya, saya ingin berbagi atau mungkin sharing nanti perihal maka tindak konhaborseon. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam 1 bulan ini atau 4 minggu belakangan, gereja kita terutama di Seantero Jabodetabek atau mungkin di bagian lainnya hampir setiap minggu secara bergantian melaksanakan acara pelepasan CD atau maka tindak konhaborseon. Tentu saja ini dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan acara tersebut supaya sinkron atau seiring dengan musim liburan anak sekolah sehingga mereka tidak terganggu. Karena di gereja HKBP khususnya di Jabodetabek ini persiapan untuk lepas CD itu ada rangkaian retreat, ada ujian lisan dan tertulis, bahkan ada pendampingan oleh orang tua. Ya, jadi sangatlah baik dan tepat bila pelaksanaan acara lepas CD atau maka tindak konhaborseon tersebut pada musim libur anak sekolah. Karena umumnya peserta CD para guru Malua umumnya kelas 1 SMA lebih kurang. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi istilah maka tindak konhaborseon ini. Yang pertama, ada sedikit guyon atau lelucon bahwa seseorang yang sudah malua atau lepas CD berhak mendapatkan SIM, yaitu surat izin menikah. Ya, sebetulnya boleh-boleh saja, karena siapapun yang di gereja HKBP khususnya tidak diperkenankan menikah bila belum malua, bila belum mempunyai surat malua atau yang diguyonkan sebagai surat izin menikah. Tentu saja bagi remaja menjelang pemuda yang sudah malua tidak pula boleh langsung malua. Ya. Kemudian malua itu dalam bahasa Bataknya secara lengkap disebutkan malua sian pakkakungi. Sahabat, apakah tahu arti malua sian pakkakungi itu? Honestly, saya waktu dulu malua, bahkan sampai sekarang pun nggak tahu persis apa sih arti malua sian pakkakungi itu. Saya harus searching beberapa kamus bahasa Batak bahwa sebenarnya malua sian pakakung itu, makakung itu artinya menjamin atau menggaransi. Jadi anak yang belum malua sian pakakungi dijamin oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya yang bertanggung jawab memberi garansi bahwa anaknya itu harus dibimbing tumbuh sesuai janjinya pada saat membawa anaknya dibaptis. Jadi orang tuanya lah yang menjamin atau menggaransi bagaimana perilaku bahkan keimanan anaknya. Jadi kalau malua sian pakakung itu bahwa anak tersebut sudah lepas dari jaminan atau garansi orang tuanya, sehingga dia bisa dibilang, yang sering juga kita dengar dalam acara-acara malua, bahwa dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan lagi dijamin atau digaransi orang tuanya. Kemudian yang ketiga, istilah malua ini, apakah sahabat tahu arti lepas CD? Honestly, saya pun bertanya-tanya, apa sih sebenarnya arti lepas CD? Kenapa harus dilepas? CD itu apa? Ayo, siapa yang udah tahu arti CD?
pasti banyak yang nggak tahu. Jadi kita ngomong lepas CD, kayak lepas kendali atau lepas landas. Ya, saya pun harus dibantu oleh Om Google searching CD itu apa artinya, dan ketemu juga bahwa CD berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya purno, sempurna, atau penyempurnaan. Ya, jadi bila seseorang mungkin dahulu lepas CD, mungkin orang bersemedi atau berdoa khusus dalam beberapa waktu, dan setelah itu dia mendapatkan kesempurnaan. Nah, jadi dalam istilah kita lepas CD itu, baik di gereja HKBP pada umumnya, di gereja HKBP pada khususnya, atau di gereja lain dalam lingkungan PGI, selalu menyediakan waktu pendidikan keimanan bagi peserta yang akan lepas CD, dalam bahasa Batak Parguru Malua. Jadi di sana diharuskan setiap peserta didik lepas CD tersebut harus belajar lebih kurang 1 tahun, di mana di sana sudah ada modul-modul yang sangat penting berkaitan dengan keimanan Kristen, mulai dari proses penciptaan manusia, kejatuhan dalam dosa, janji keselamatan bagi kita, keselamatan dinyatakan dalam Yesus Kristus, hidup baru, bahkan hingga nanti kepercayaan kita adanya hidup yang kekal pada akhir zaman nanti. Ya, jadi semua pendidikan dasar sebagai prinsip-prinsip iman Kristiani, iman Kristen, dijejali pada semua peserta Malua dalam kurun waktu 1 tahun itu. Ya, bahkan waktu saya dulu Marguru Malua sampai ke sejarah HKBP pun dijejali juga, guys. Jadi yang penting, jadi CD itu adalah penyempurnaan. Dalam konsep gereja HKBP khususnya, modul atau kurikulum Marguru Malua itulah semua dasar-dasar iman Kristen ditanamkan, diwariskan pada anak-anak remaja yang menjelang pemuda. Dan tentu diharapkan dengan lulusnya siswa Parguru Malua tersebut dilegalkanlah dalam Makatindakon Haborseaon. Jadi secara pribadi saya lebih ingin memilih istilah lebih tepat, istilah Makatindakon Haborseaon, dalam pemahaman bahwa seseorang itu benar-benar menyatakan kesaksiannya, percaya sepenuhnya pada Yesus Kristus, dan tetap setia mengikutinya. Maka tindakan haforseaon itu berarti dia sudah teguh hati, sepenuh hati percaya pada Yesus Kristus dan tetap setia. Tentu saja setelah pembekalan dasar-dasar kekristenan dalam program Marguru Malua tersebut atau belajar CD tersebut. Jadi itu ya sahabatnya, lepas CD, supaya kita nggak bingung apa sih lepas CD. CD itu kesempurnaan. Lepas artinya diluluskan dari proses belajar tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip iman Kristen kita yang sebetulnya sih sempurna, nggak sempurna ya, tapi yang paling prinsip dan dinyatakan sudah lulus sehingga dilegalkan sebagai seorang yang sudah malua sian pakakungi atau lepas CD, atau seperti yang saya katakan tadi, saya lebih seret dalam istilah maka tindak konhaporsiaonnya, dia berjanji teguh percaya sepenuhnya pada Kristus dan setia mengikut Kristus. Terus sebelum kita lanjutkan, setia mengikut Yesus itu kita nyanyi dulu ya guys. Padamu ku berjanji.
Kita pilih yang bahasa Indonesianya saja. Saya siapkan dulu lagunya. Buku nyanyian nomor 701. Padamu ku berjanji, ya Yesus Tuhanku, ku kan tetap setia dan melayanimu di dalam pergumulan. Tak takut hatiku, karena Kau besertaku, pelindung hidupku. Beri aku rasa aman, ya Yesus Tuhanku, walau banyak cobaan, tetap aku teguh. Musuhku dan si jahat yang mau menyerangku, Kau benteng perlindungan, selamatkan jiwaku. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, semua kan Kau bawa ke surga rumah-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berilah kekuatan terus mengikutimu. Ya, selanjutnya saya ingin adik-adik atau anak-anak yang sudah lepas CD memerhatikan dengan benar dampaknya kalau sudah makatindakkon haberseahon atau lepas CD tersebut. Ya, yang pertama seharusnya lah sudah harus lebih bertanggung jawab, terutama pada perilaku dan keimanannya. Janji setia, percaya dan mengikuti Yesus harus dipegang teguh dan lebih bertanggung jawab. Kemudian dari segi administrasi gereja, yang sudah CD sudah bisa dikatakan anggota jemaat penuh. Nah, bila merantau ke satu daerah yang sudah lepas CD bisa mendaftarkan sebagai anggota gereja meskipun sebagai nafsu sebelum, dan mengikuti semua aturan gereja, berhak dan berkewajiban dalam semua aktivitas di gereja, termasuk mendapatkan hak pelayanannya. Kemudian sebetulnya bagi seorang yang sudah lepas CD, tidak hanya
tidak hanya sempurna dalam keimanannya tadi yang sudah dibekali, tapi harus lebih bertanggung jawab pada dirinya. Maksudnya ada dampaknya. Kalau sudah CD itu kan harus lebih, yang pertama kedewasaan imannya harus kelihatan dengan jelas, ya. Kemudian walaupun sudah mengikuti kesempurnaan dalam tanda petik arti CD tadi melalui kurikulum yang disampaikan pada saat Marguru Malua, tapi adik-adik yang sudah lepas CD harus tetap merawat dan memupuk iman percayanya pada Yesus Kristus. Ya, caranya ikutilah komunitas-komunitas di gereja, misalnya NAKBP atau kebaktian-kebaktian persekutuan doa, supaya kebutuhan jasmani kita bisa seimbang dipenuhi dengan kebutuhan rohani kita. Karena sepanjang kita hidup di dunia ini selalu ada perseteruan antara Roh Kudus yang mengawal kita dengan hal-hal yang baik dan iblis yang menggoda kita agar selalu jatuh ke dalam dosa. Jadi bila kita tidak menjaga diri dengan mengaktifkan diri dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, meskipun pembekalan yang dinyatakan sekali lagi dalam tanda petik CD atau sempurna itu, kita bisa jatuh dalam rupa-rupa perbuatan dosa. Jadi rawatlah iman dan kepercayaan kita dengan aktif dalam organisasi di gereja kita, sehingga iman kita terus bertumbuh. Di NAKBP sekali lagi, atau di persekutuan doa lain, misalnya kita harus kuliah dan sebagainya. Terus seorang yang sudah CD harus lebih mempunyai komitmen. Di samping komitmen terhadap imannya, tapi berkomitmen juga terhadap masa depannya, mempersiapkan dengan baik. Jadi dia berjanji setia mengikut Yesus, tapi juga berjanji setia lebih baik untuk kehidupannya mendatang, ya, supaya berdampak. Saya mengenal seseorang, ya sahabat, adik-adik terutama yang sudah malua, supaya saya ingin ada dampaknya, ya, ada benar-benar dampaknya sudah malua, tinggi iman, tinggi perilaku, tinggi tanggung jawab, lebih lagi. Jadi seorang anak ini tinggal bersama hanya ibunya karena ditinggal ayahnya. Ibunya tersebut hanya seorang pemayat kebaya. Bapak ibu tahu, adik-adik tahu, dengan ketekunannya, dengan giatnya, dengan semangatnya, dengan komitmennya, dengan kerja kerasnya, seorang anak tersebut yang tinggal bersama ibunya dan abangnya bisa mengikuti semua proses belajar mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dengan sangat luar biasa prestasinya. Bahkan hingga diterima kuliah di Institut Teknologi Bandung, teknik pertambangan yang sangat bergengsi tersebut. Ya, kita mungkin banyak, ya, anak-anak kita tidak harus menjalani kehidupan yang berat, ya. Yang berat artinya sedapat-dapatnya orang tua kebanyakan selalu memfasilitasi anak-anaknya dengan baik, anak tinggal belajar saja. Tapi bagi seorang anak yang memiliki sangat keterbatasan ekonomi dalam keluarga, hanya dalam bimbingan seorang ibu ternyata bisa menyelesaikan tahap demi tahap sekolahnya
dengan prestasi yang gemilang, sekali lagi bahkan diterima di Institut Teknologi Bandung pada program studi teknik pertambangan yang bergengsi tersebut. Dan sahabat tahu, adik-adik tahu, sebelum tamat dia sudah dilamar menjadi seorang pekerja setelah magang di perusahaan tambang tersebut. Yang ingin saya katakan, ya, bagi adik-adik yang sudah lulus Marguru Malua, yang sudah menyelesaikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip keimanan Kristen, harus lebih baik, harus bisa mewujudkan masa depan yang cemerlang. Masa muda, masa yang sungguh indah, tapi bisa juga masa yang penuh dengan berleha-leha, bersantai-santai. Sehingga apa? Meskipun sudah sidi, ya gak ada dampaknya. Masa depannya begitu-begitu aja. Bahkan orang tuanya khawatir, ini anak mau jadi apa. Jadi sekali lagi, lepas sidi itu harus berdampak menjadi mengubah yang baik menjadi sangat baik, yang tidak baik harus menjadi baik. Persiapkan masa depan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh masa depan yang cemerlang. Ya, sekali lagi harus berdampak setelah makatitakon haborsiaon asatada kita sudah anak nituhani nong pinilitna, yang telah dipilih, yang telah diangkat menjadi anak Tuhan. Ya, oke ya sahabat. Jadi sekali lagi ya, buat tadi hari sekolah minggu, kata sidi itu sempurna, keimanan kita sempurna melalui Marguru Malua harus terus kita pupuk. Ikutilah kegiatan-kegiatan kerohanian untuk menjaga keseimbangan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita, sehingga kita bisa hidup tetap setia dalam Tuhan. Nanti ya, sampai pada ujung, jangan sampai ada yang meninggalkan imannya. Karena apa? Misalnya nanti sudah tumbuh-tumbuh, bekerja dan sebagainya, ada karena pekerjaan, ada karena harta, undur iman, ya, menikah dengan yang lain, ada karena jodoh juga, ada karena kekayaan dan sebagainya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh godaan dunia ini. Terus sahabat semua, ya, bagi orang tua ini, apakah setelah sidi terus udah selesai tanggung jawabnya? Ya, udah gereja melengkapi semua ajaran yang perlu mendidik anak-anak kita? Tentu saja tidak ya. Orang tua dalam hal apapun harus tetap selalu, selalu lagi yang membimbing, mengawasi, mengarahkan anak, juga menjadi teladan, ya, supaya cita-cita anak memperoleh masa depan yang cemerlang itu bisa terwujud. Jadi jangan sekali-kali karena anak sudah menanggung dalam tanda petik perbuatannya sendiri, terus orang tua itu melepaskan tanggung jawabnya. Tidak, sama sekali. Harus selalu mendampingi, mengarahkan, dan memberi teladan lah ya bagi anak-anak. Ya, jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan pada musim lepas sidi, maka tindakan persiapan itu, supaya kita semua tetap berpegang teguh pada iman Kristen kita dan hidup dalam Tuhan. Apa istilahnya, menjadi surat Kristus, atau marhanguluan di bagasan Kristus, atau hidup dalam Kristus, bukan menjadi seteru, Kristus, tapi hidup dalam Kristus. Oke, kita akan akhiri dengan lagu kebangsaannya para Parguru Malua yang seharusnya kita nyanyikan juga, Hotoktong Ihut Toroku.
bersamaku. Aku tak meninggalkanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena semua dosaku, maulah hukumanku. Aku takut kepadamu, karena semua dosaku. Tidak ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang memberikan kehidupan bagi seluruh umatmu. Nyawamu kau berikan menyelamatkan jiwaku, yang memberikan warisan harta kerajaanmu. Walau apapun terjadi, suka atau duka pun, pada Tuhan Maha Kasih aku beriman teguh. Selama hidupku berjanji hingga tiba ajalku, Kaulah Yesus yang kupuji, ku setia padamu. Tinggallah dalam hatiku dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah aku selalu sampai akhir hayatku. Bila ku menghadap maut, Kau penglihatanku. Tuhan peganglah tanganku, aku mau di sisimu. Ya sahabat semua, terutama buat anak-anak, buat adik-adik yang baru menyelesaikan program Marguru Malua dan telah maka tindak konhaborsian atau lepas CD. Demikian dulu sedikit pencerahan dari saya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali. Kami terus panjatkan kehadirat-Mu karena Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita dan berkat bagi kami hingga pada siang hari ini. Terima kasih telah menyapa kami dengan pemahaman lepas CD atau maka tindak konhaborsian bagi anak-anak kami, bagi adik-adik kami yang baru saja menyelesaikan program belajar CD atau Marguru Malua di banyak gereja pada beberapa minggu belakangan ini. Berkatilah mereka semua, berkatilah pembelajaran iman, prinsip-prinsip iman Kristen, keteguhan iman dan percaya pada Yesus Kristus. Tanamkanlah dengan kuat dalam hati dan pikiran mereka. Jagalah mereka semua, bahkan kami, supaya tetap setia mengikut Tuhan Yesus dalam suka maupun duka dimanapun kami berada, supaya kami bermakna dan bisa berlaku sebagai surat Kristus, menjadi anak-anak yang Kau urapi sebagai anak-Mu. Berkatilah kami semua, berikanlah juga masa depan yang cemerlang bagi semua mereka yang telah lepas CD maka tindak konhaborsian, supaya dengan pembekalan iman yang teguh yang sudah ditanamkan bagi mereka, mereka pun semua memiliki tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya dalam kesetiaan padamu, tapi dalam peranannya bertumbuh kembang di tengah-tengah keluarganya, studinya, pekerjaannya, dan sampai mereka nanti terus bisa mewujudkan masa depan yang cemerlang. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa, karena kami sudah berdoa melalui dan demi Putra-Mu Kristus penebus kami. Amin. Oke sahabat, demikianlah dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.